Selamat datang kembali ya. Hari ini kita lanjut lagi nih pendalaman kita. Kita masuk ke bagian akhir dari materi Anda, bab 10. Ini bahasannya dalam banget, gimana menyatukan semuanya biar hidup lebih bermakna. Sumber Anda kan nyebutnya merangkul pencarian Anda. Ini kayaknya bukan cuma soal pekerjaan biasa gitu ya. Ya, betul sekali. Ini lebih dari sekedar karir. Materi ini kan menekankan banget bedanya karir sama apa yang disebut panggilan. Panggilan ya? Ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, panggilan itu menurut sumber ini ya, lebih ke kontribusi unik kita buat kemanusiaan lah. Sesuatu yang kita tinggalkan yang bikin dunia ini sedikit lebih baik buat nanti. Oh gitu. Bisa aja bentuknya buku yang kita tulis, atau cara kita membesarkan anak jadi orang yang luar biasa, atau bahkan ya kerja di perusahaan yang misinya kita banget gitu, sejalan. Menarik, menarik. Konsep panggilan ini kedengerannya, wah gitu ya, mungkin agak abstrak buat sebagian orang. Terus pertanyaannya, gimana kita bisa nemuinnya? Apa kita harus menunggu wangsit gitu? Nah, ini dia. Sumber ini bilang seringkali panggilan itu justru yang menemukan kita, bukan sebaliknya. Ada dua jalur katanya. Dua jalur, maksudnya? Iya, disebutnya Kensho sama Satori. Kalau Kensho, itu kita tumbuh lewat rasa sakit atau kesulitan. Misalnya ya ampun, kehilangan pekerjaan, tapi dari situ malah belajar sesuatu yang penting, nemu arah baru. Gitu. Ah, oke, paham, paham. Kayak hikmah di balik musibah ya. Terus yang Satori. Nah, kalau Satori itu lebih ke momen pencerahan mendadak. Kayak, aha gitu. Tiba-tiba dapat ide atau wawasan baru. Dua-duanya ini, kata sumbernya sih, cara semesta manggil kita buat berkembang. Jadi kayak semesta ngasih kode gitu ya. Entah lewat kesulitan, Kensho, atau ide brilian Satori. Bisa dibilang gitu. Ini jadi ingat kutipan dari Emily Fletcher sama Elizabeth Gilbert yang Anda share itu. Katanya kan ide atau misi itu bisa datang ngetuk pintu kita, kalau kita nggak buka, ya dia pergi cari orang lain. Wah, dalam juga ya konsepnya. Tapi apa berarti kita pasif aja nunggu? Nah, justru nggak gitu. Meskipun bisa datang tiba-tiba, bagian aktif kita itu ya menjawab panggilannya. Dan pas kita jawab, kata sumber ini nih, rasanya beda. Kita tuh kayak ditarik sama visi, bukan didorong sama motivasi. Ditarik sama visi, bukan didorong motivasi. Bedanya gimana tuh? Gini deh, bayangin kalau kita mendorong diri buat ke gym. Kan kadang berat ya, butuh motivasi kuat karena ngerasa harus. Nah, bandingin sama kalau kita asik ngerjain hobi berjam-jam tanpa disuruh, tanpa paksaan. Oh iya, kayak main game favorit gitu ya, nggak kerasa waktu. Persis, mengejar panggilan sejati atau end goals itu rasanya lebih kayak gitu. Kayak permainan yang kita suka banget. Ah, jadi motivasi itu lebih kepake buat hal-hal perantara ya, kayak means goals. Atau buat melawan yang sumber ini sebut brule itu. Bisa dijelasin dikit nggak brule itu apa sih? Tepat. Motivasi seringnya kita butuhin buat tujuan antara, atau ya itu, buat mendobrak brule. Brule itu singkatan dari bullshit rules. Haha, oke. Jadi, ya aturan-aturan atau keyakinan ngaco, entah dari masyarakat, keluarga, atau diri sendiri, yang udah nggak relevan tapi masih kita ikutin aja. Dan itu seringnya ngehalangin panggilan kita. Nah, kalau panggilan sejati, si end goals tadi, itu narik kita secara alami. Oke, makin jelas nih, udah paham nih konsepnya. Gimana panggilan muncul, gimana rasanya pas udah nemu. Terus ada nggak sih cara praktisnya gitu, alat bantu atau teknik dari sumber ini buat nemuinnya? Nih, dari Martin Rute, namanya 3 pertanyaan penting. Ini buat ngebantu kita gali apa sih yang benar-benar berarti buat kita di level emosi. Oke, gimana tuh pertanyaannya? Pertanyaan pertama, coba inget-inget laju deh. Satu momen aja pas kamu ngerasa benar-benar ngalamin surga di bumi. Lagi ngapain waktu itu? Coba rasain lagi perasaannya. Oke. Momen surga di bumi. Terus yang kedua? Pertanyaan kedua, sekarang bayangin kamu punya tongkat ajaib. Bisa nyiptain surga di bumi kapan aja. Nah, surga versi kamu itu kayak gimana persisnya? Coba gambarin sespesifik mungkin. Oke, punya tongkat ajaib. Lalu? Nah, yang ketiga ini paling penting buat aksi. Langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa kamu ambil dalam 24 jam ke depan buat mulai bikin surga di bumi versi kamu itu jadi nyata. Wah, Dan sumber ini nekenin banget. Perhatiin reaksi emosi kamu pas jawab. Rasa seneng, semangat, antusias,
bahkan mungkin takut, itu semua petunjuk penting. Jadi nggak harus langsung punya rencana gede yang super jelas gitu ya. Cukup langkah kecil aja. Sama sekali nggak harus. Justru kuncinya itu berani mulai, walau jalannya masih agak burem gitu. Ambil langkah pertama aja, sekecil apapun. Napoleon Hill kan nyebutnya baby step. Langkah bayi ya. Iya, langkah kecil itu nunjukin niat kita. Kayak ngasih sinyal ke semesta. Oke, aku siap nih. Sumber Anda tuh ngerangkum perjalanannya jadi 10 langkah kunci. Dan puncaknya ya di langkah terakhir. Buka pintu itu dan melangkahlah dengan mantap menuju pencarian Anda. Jadi intinya ini soal geser fokus ya, dari yang tadinya cuma mikirin bangun CV atau karir, jadi nemuin dan ngejalanin misi unik kita, kontribusi khas kita buat dunia gitu. Persis. Dan penting juga buat diingat, proses nemuin dan ngejalanin panggilan ini tuh jarang banget lurus kayak jalan tol. Pasti ada belokan tajam, kensho, ada momen-momen aha, satori yang nggak terduga. Bakal ada naik turunnya ya. Betul, itu semua bagian dari perjalanannya. Justru keberanian buat ambil langkah pertama itu, sekecil apapun kelihatannya, itu seringkali jadi kuncinya. Wah, ini bener-bener ngasih cara pandang baru ya soal makna kerja, makna hidup. Oke, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau Anda beneran pegang tongkat ajaibnya Martin Rutte tadi, langkah super kecil apa yang mungkin bisa dilakuin 5 menit dari sekarang yang bakal Anda ambil hari ini buat bergerak sedikit lebih dekat ke surga di bumi versi Anda? Sekecil apapun itu, bisa jadi awal dari sesuatu yang besar loh. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.